Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat berjumpa di media pembelajaran interaktif. Salam belajar penuh semangat. Terus jaga kesehatan ya. Senantiasa kita berdoa pada Allah, semoga kita selalu dilimpahkan nikmat kesehatan. Pembelajaran kali ini membahas tentang fiksi dan non-fiksi. Kompetensi dasar menemukan berbagai informasi dalam teks fiksi dan non-fiksi. Belajar harus ada tujuan loh. Pembelajaran kali ini bertujuan menemukan ciri-ciri fiksi dan non-fiksi, mengidentifikasi perbedaan buku fiksi dan non-fiksi, menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi. Mari kita mengenal fiksi dan non-fiksi. Kalian pernah melihat bahkan membaca buku-buku ini? Ada buku biografi Bapak B.J. Habibie, ada buku paket bahasa Indonesia, ada cerpen dengan judul Bukan Cinderella, kumpulan puisi karya Chairil Anwar dengan judul Aku Ini Binatang Jalang, ada novel dengan judul Perahu Kertas, ensiklopedi pengobatan Islami. Ada ini juga termasuk novel dengan Untuk Hati Yang Tak Pernah Singgah, dan masih banyak judul-judul buku fiksi dan non-fiksi yang lainnya. Apakah yang dimaksud dengan buku fiksi? Buku fiksi merupakan buku yang berisi cerita sifatnya imajinatif, bersifat khayalan. Buku fiksi ditulis oleh pengarang dengan mengembangkan imajinasi atau daya khayal. Kata fiksi berarti cerita rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan pada kenyataan. Ciri-ciri buku fiksi: 1. Bersifat imajinatif. Isi dan tulisan fiksi berdasarkan rekaan atau imajinasi pengarang. Kebenarannya relatif. Belum tentu tulisan tersebut benar-benar terjadi. Apa yang ditulis diceritakan pada buku fiksi bisa jadi itu sesuatu yang tidak nyata atau hanya sebatas khayalan. Bahasa konotatif. Bahasa konotatif yang dimaksud adalah makna yang digunakan itu kata yang bukan bermakna yang sebenarnya. Sistematika tidak baku. Karya fiksi tidak memiliki sistematika yang baku. Jadi sistematika pada fiksi ini bisa berubah-ubah. Menyasar emosi. Fiksi ditulis melibatkan emosi dan menyentuh perasaan pembaca. Tidak heran ada seseorang yang membaca novel atau cerpen, ceritanya sedih sampai meneteskan air mata, bahkan menangis terisak. Apa saja yang termasuk cerita fiksi? Pertama, novel. Novel menceritakan seseorang tokoh dengan pro dan kontra dari awal hingga akhir yang dimiliki klimaks atau ending. Contoh novel dengan judul Kita Pernah Salah. Masih ada judul-judul novel yang lain yang menarik untuk kalian baca. Ada novel dengan judul Negeri Lima Menara, novel Dilan, Bias Rindu, Minul, dan sampai saat ini ada novel yang masih menarik untuk dibaca dengan judul novel Laskar Pelangi. Roman, cerita yang mencakupi seluruh kehidupan tokoh pelaku yang digambarkan kehidupannya dari masa kecil sampai ajal menjemput. Roman ceritanya lebih panjang daripada novel karena
menggambarkan kehidupan pelaku dari masa kecil sampai pelakunya meninggal dunia. Contoh roman Salah Asuhan, Ajab dan Sangsara, Siti Nurbaya, Ateis, dan roman yang lainnya. Cerpen mengisahkan permasalahan yang dialami satu tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai pada akhir permasalahan. Cerpen remaja banyak sekali loh. Contohnya, Cinta Itu Apaan? Kemudian ada Hijab for Sister, Dilarang Baper, Cinta Al-Fatihah, Kisah Murid yang Berbahagia. Ada juga buku kumpulan cerpen cinta Islami. Kumpulan cerpen berarti buku yang berisikan beberapa cerpen. Dongeng tidak asing lagi bagi kalian. Dongeng suatu cerita yang tidak benar-benar terjadi, termasuk sebuah cerita rakyat lisan dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal. Kalian pernah membaca dongeng Si Kancil dan Buaya, Sang Kuryang, Asal Mula Danau Toba, Batu Menangis, kemudian ada Keong Mas, Maling Kundang, dan masih banyak dongeng yang lainnya. Sudah mengenal yang dimaksud dengan fiksi? Berikutnya, mengenal buku non-fiksi. Apakah yang dimaksud dengan buku non-fiksi? Buku yang isinya ditulis menggunakan data atau fakta. Buku yang berisi kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Buku non-fiksi dibuat berdasarkan pengamatan dan data, sehingga isi buku tersebut memiliki fakta-fakta. Apa ciri-ciri buku non-fiksi? Bersifat faktual, berdasarkan kenyataan. Kata yang digunakan bermakna denotatif, makna yang sebenarnya atau bahasa yang lugas, berdasarkan fakta dan kenyataan. Gaya bahasa baku dan jelas. Baku berarti menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jelas dalam arti kata bahasanya komunikatif. Sistematika yang baku. Dalam non-fiksi atau teks non-fiksi, utamanya seperti artikel, esai, makalah, karya tulis ilmiah, sistematikanya sudah baku, sudah ditetapkan dari bagian-bagiannya, dari urutan-urutannya, sehingga itu yang dimaksud dengan sistematika yang baku. Contoh buku non-fiksi sangat banyak loh. Esai, Al-Quran, biografi, skripsi, buku harian, makalah, jurnal, buku paket, kamus, ensiklopedi, kritik sastra, pengetahuan populer, buku panduan atau buku petunjuk. Biografi, tulisan yang berisi sejarah hidup seorang tokoh atau pengalaman seseorang yang sukses. Contohnya biografi Rasulullah, biografi Ki Hajar Dewantara. Ensiklopedi, bahan pustaka atau referensi dan memahami informasi berbagai hal setiap cabang ilmu pengetahuan atau tentang bidang tertentu. Contohnya adalah ensiklopedi anak, ensiklopedi alam. Pengetahuan populer, buku yang berisi tentang materi dan ilmu yang sering disebutkan atau diajarkan sehari-hari, bersifat umum di kalangan masyarakat. Contoh buku pengetahuan populer berjudul Anggur dalam Pot, Budaya Indonesia. Esai adalah sebuah tulisan yang memvisualkan pemikiran penulis mengenai subjek tertentu yang dinilainya. Esai banyak jenisnya seperti esai deskriptif, esai kritik, esai tajuk. Jurnal, publikasi berkala dalam penerbitan akademik yang umumnya berupa laporan penelitian terbaru dengan tujuan memajukan ilmu pengetahuan. Makalah, karya tulis yang membuat sebuah pemikiran tentang suatu permasalahan. Pemikiran tersebut ditulis secara runtut dan sistematis. Terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.